Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman pensiunan. Jumpa lagi kita tanggal 3 Juni 2021 pagi. Tadi saya lihat-lihat RTI Business, saya lihat mover, gainernya, ternyata muncul nomor 1 itu DAX, DUCK ini ya. DAX. Jadi saya pikir menarik untuk dilihat-lihat. Jadi ingin tahu saya, karena DAX ini kan salah satu tenan di mall besar. Dan saya salah satu favorit saya itu kan Pakuwon Jati, ya, punya banyak mall. Jadi saya tertarik lihat kondisi tenannya. Terutama dalam menghadapi tahun 2020, yaitu tahun panik COVID, ya kita masih panik. Bagaimana dia melewati tahun 2020 yang berat itu. Nah ini kita lihat, ini di kolom kedua ada analisa perkiraan 2020 ya. Kalau hasil persisnya belum keluar di sini. Ini ada 9 bulan. Tapi ini tidak beda jauh lah. Jadi kita lihat yang 2020 saja perkiraan, walaupun masih. Kuartal terakhirnya masih perkiraan. Jadi kemarin itu harganya naik dari 153 ke 187, 15% lebih. Nah, ini satu menarik. Kita lihat tahun lalu 2020 penjualannya 239 miliar. 239 miliar. Padahal di tahun 2019 adalah 736 miliar. Jadi tinggal ya, sepertiga lah ya. Setengah kurang. Ya 30% lebih lah. Ini saya kira-kira saja, saya tidak pakai kalkulator ya. Kira-kira saja. Jadi turun lebih dari 60%, mungkin mendekati 70% turunnya penjualan. Nah, apakah mampu bertahan dengan situasi begitu? Ternyata net profit masih ada 27 miliar. Itu kira-kira 11%. Net profit 11%. Ya, kalau untuk ukuran manufacturing ini bagus ini. Jadi ini masih bagus menurut saya. Masih bertahan. Penjualannya turun 60% lebih, ya, tinggal 30%. Tapi profit masih ada 10%. Jadi kuat. Kemudian kita lihat gross profit. Nah ini yang menarik. Ternyata gross profitnya 196 miliar. Atau kurang lebih 80% dari penjualan. 80% lebih. Saya bulatkan aja 80 ya. Jadi gross profitnya itu 80% dari penjualannya yang 239 miliar ini. Ya, ini saya ngomongnya, saya bulatkan aja biar gampang. Besar sekali. Tetapi kalau kita lihat operating profit, ya, laba usaha setelah dipotong biaya-biaya operasi, biaya manajemen atau overhead istilah kita, istilah umumnya, ternyata tinggal 38 miliar. Ya. Jadi kurang lebih ya 15%. Kurang lebih ya. 84, 14. Ya. %12 malah ya. Jadi 60% itu dihabiskan oleh biaya operasi. Nah, ini yang menarik. Karena biaya operasi atau overhead itu menurut saya sih itu pasal karet. Kenapa pasal karet? Karena bisa kembang kempis tergantung manajemen. Ya, manajemen bisa bikin training terus untuk karyawan,
biayanya besar. Tapi kalau diberhentikan training, biayanya kecil. Promosi bisa digenjot, bisa dikurangi, bisa digenjot. Ya. Bonus bisa besar, bisa kecil. Bonus direksi bisa besar, bisa kecil. Jadi ini pasar karet. Overhead itu pasar karet. Ini yang menarik. Dengan biaya operasi sekitar 60%. Ya, di atas 150 miliar kalau di sini. Manajemen betul-betul punya keleluasaan untuk mengendalikan operasi perusahaan. Jadi keleluasaan inilah yang bisa digunakan untuk mengembangkan perusahaan dengan lebih kuat. Kalau mau, tentu kalau mau. Kalau enggak juga bisa. Karena itu, laba usaha yang dikasih di sini yang 38 miliar sebetulnya tergantung kebijakan dan kebijaksanaan dari manajemen. Manajemen mau kecilin bisa, ditambah lagi bisa. Karena tadi saya bilang biaya operasi adalah pasal karet. Kurang lebih bisa diatur. Jadi rasanya ini manajemen masih baik. Enggak semua digenjot untuk branding atau promotion ya. Yang lain-lain lah. Tapi masih ada disisakan sehingga dapat profit sekitar 11% net profitnya. Lumayan. Ya itulah jatah publik, jatah megang saham. Nah, ke depan saya kira bisnis ini akan tambah menguat. Kenapa? Yang pertama produknya memang diterima oleh kalangan menengah dan atas. Kita lihat ya, kalau saya lihat ke mall itu dulu, Pondok Indah itu penuh terus itu. Daging itu saya juga suka makan di situ kadang-kadang, dan saya suka sambalnya. Suka saya beli sambal goreng. Maksudnya dibawa pulang. Jadi produknya bagus, kalangan menengah dan atas. Ini kalangan yang stabil, ya kurang lebih. Bahkan bertumbuh terus di masa depan. Kedua, dengan fasilitas internet, online, smartphone, dan lain-lain, maka peluang untuk pengembangan bisnisnya ya, dengan pemesanan online menjadi sangat besar. Dan juga mengurangi overhead, bisa efisien, bisa lebih efisien. Karena misalnya outlet tidak perlu sebanyak, kalau online-nya berkembang dengan baik, ya mungkin outletnya tidak terlalu banyak lagi. Ya. Jadi rasio untuk biaya outlet mengecil. Ya orang mungkin setelah COVID ini orang suka pesen ya, makan di rumah rame-rame, party di rumah saja misalnya. Ada kebiasaan baru untuk makan di rumah atau di tempat pribadi. Jadi saya melihat DAX ini memang secara bisnis prospeknya bagus, kinerja keuangannya bagus, kuat lah. Yang menarik lagi coba kita lihat interest expense ini, biaya bunga 0. Jadi perusahaannya tidak punya hutang bank. Kalau ada hutang bank tentu ada biaya bunga. Tetapi hutangnya banyak. Ini kita lihat short term 395 miliar. Jadi utang apa ini? 395 miliar tidak bayar bunga. Ya, saya kira utang ke supplier, ya, supplier daging, supplier macam-macam lah. Kemudian juga mungkin ada hutang ke pemegang saham yang tanpa bunga, mungkin saja. Ya, itu saya nggak tahu. Tetapi mari kita lihat lagi, ternyata cash-nya ada 700 miliar. Ya. Jadi kalau mau dibayar ini hutangnya bisa ya, 700 miliar bayar yang pendek saja, utang jangka pendek 305 masih sisa
300 miliar lebih. 300 miliar itu apa cukup buat bisnis ini? Kalau kita lihat penjualannya 239 miliar, ya cukup. Tentu cukup. Ini 300 miliar uang cash. Setahun penjualan 239 miliar. Ya udah lebih dari setahun kan. Tentu cukup. Apalagi bebek panggang ini kan orang bayar tunai biasanya. Masa ada orang makan bayar 3 bulan. Nganjuk. Itu zaman mahasiswa ada itu sebulan tapi di warung. Nah, jadi memang kuat sekali, cashnya ada, hutang pun dikasih orang tanpa bunga. Ya. Cashnya berlebih-lebih, hutang besar tanpa bunga. Begitulah kekuatan dari bisnis DAP, bebek panggang ini. Ke depan pasar masih tumbuh, efisiensi peluangnya besar, uang banyak. Itu kesimpulannya. Ini kalau pendapat saya ya, boleh beda pendapat. Lalu bagaimana dengan harga sahamnya? Nah ini soal lain. Harga sahamnya soal lain kenapa? Karena saham ini market kapitalisasinya tidak terlalu besar ya, 240 miliar. Pernah 1,5 triliun, 2 triliun. Tapi sekarang nilainya di pasar 240 miliar. Nah kalau angka segini, di Indonesia ini banyak orang yang punya uang. Yang sanggup dengan mudah beli ini. Ya. Akibatnya apa? Barang ini mudah sekali diayun harganya. Bisa naik, bisa turun. Dan tentu ada rajanya ini. Ini saya sebut saham raja, penguasa tunggal. Ya, karena modalnya tidak terlalu besar buat ukuran Indonesia. Ya. Jadi ini pasti ada penguasa tunggalnya, makanya saya sebut saham raja. Saya biasa jarang masuk ke saham-saham raja begini, ya, karena semua kepentingan, ya tinggal kepentingan raja aja. Saya lebih suka saham oligarki. Oligarki itu artinya kepentingannya banyak yang terlibat, bukan cuma satu pihak. Ada banyak pihak lain sehingga gerakan harga juga ya masih ada batas-batasnya lah walaupun lebar. Kalau ini ya sama sekali tergantung raja aja, karena yang ada hanya kepentingan raja. Kalau raja baik hati ya kita kebagian, kalau raja sedang ya tergantung raja lah. Karena itu saya jarang masuk di saham seperti ini. Tapi kalau melihat itu tidak ada salahnya kita lihat pergerakan sahamnya. Ini kemarin ya naik 15%, turun dari di bulan Maret, awal Maret itu 270, turun ke 150, lumayan kan. Kalau beli di sini nunggu sampai sini udah sakit gigi kita. Ya, turun hampir separuh. Sekarang naik. Nah pertanyaannya apakah akan naik terus? Nah, mari kita lihat lebih pola jangka panjangnya, pola sahamnya ini dia. Ini saya ambil dari bulan Maret tahun 2019 ya, supaya agak jauh kita bisa lihat karakter gerakannya. Jadi ini 2 tahun ya. Satu kanal ini mingguan, saya bikin mingguan supaya mudah membacanya. Kita lihat ya. Ini jauh sekali, pernah 2000-an di sini ya. Turun sampai sekarang 150. 180 sekarang. Ya mudah-mudahan nggak ada yang beli di sini. Tapi mari kita lihat. Kita lihat di sini. Di sini ini ada pembelian yang besar. Dan harga bergerak dari 200-an ini ya, bergerak naik. Di sini udah ada volume yang lumayan. Tadinya kosong kan volumenya. Di sini sudah mulai lumayan. Maka bayangkan kalau kita masuk di sini. Ya, kita masuk di sini.
Ini ya. Nah ini. Wah, ini mulai banyak yang masuk. Harga naik. Lalu diturunkan. Diturunkannya sampai 150. Jadi separuh lebih. Untung kalau bisa jual di sini ya. Kalau yang lihai tentu sudah jualan di sini. Kalau yang nggak lihai, ya, disimpan, ya sakit gigi. Kadang-kadang orang nyimpan di sini bukan karena dia mau nyimpan, tapi karena berharap akan naik lagi. Ya, ini kan masih peluang naiknya besar kelihatan nih. Ikut di sini berharap naik, ternyata harga dibanting terus. Ya tergantung rajanya lah. Ya, dia mau naikin mau turunin. Saya cuma mau bilang bahwa pola ini ternyata harus waspada. Ya, kalau Anda bisa jual di sini ya lumayan, tapi kalau ke bawah ke sini repot. Begitu. Ya, memang ini baru mulai nih naik harganya, ya. Ini, nah, apakah akan naik terus atau akan ikut pola yang tadi diturunkan? Ya, bagaimana rajanya? Ini ada kalangan ya teman-teman yang memang suka, memang biasa masuk dalam saham seperti ini. Jadi melihat ini mungkin mereka sudah masuk nih. Ini harga sudah tertahan, volume sudah mulai masuk, nah bertambah. Ya kalangan yang biasa sudah masuk mungkin ini. Di sini, kemudian sekarang menikmati, nah entah mungkin dijual sebagian atau sudah jual semua. Apakah masih mau coba lagi? Ya bisa saja. Tentu bisa saja. Silahkan deh. Saya jarang masuk seperti ini. Ya, saya penonton saja. Kalaupun masuk mungkin kecil lah. Buat uang jajan aja. Kelas uang jajan untuk coba-coba adrenalin. Tapi nggak serius. Demikian teman-teman, sharing saja satu bisnis bagus. Ya, yang kuat. Tetapi kalau soal harga saham, ya tergantung. Demikian mudah-mudahan manfaat diskusi ini. Ya. Barangkali ada inspirasi. Salam sehat dari saya, selamat pagi.